Baik, selamat pagi untuk siswa kami. Materi kita hari ini yaitu untuk mikroprosesor dan mikrokontroler, masih lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang arsitektur mikroprosesor. Yaitu yang pertama mengenai mikroprosesor superskalar. Mikroprosesor superskalar adalah mikroprosesor yang menggunakan instruksi-instruksi biasa yaitu aritmatika, floating point, store, dan range. Tapi bisa juga diinisialisasi secara simultan dan dapat dieksekusi secara independen. Contohnya, mikroprosesor dengan arsitektur superskalar itu antara lain IBM RS6000 Pentium, yaitu dengan CISC dengan konsep superskalar. Kemudian internal hardware design. Internal hardware design itu berkaitan dengan masalah-masalah jenis, jumlah, dan ukuran register, serta komponen lainnya. Untuk dapat menginstalasikan sebuah mikroprosesor dengan komponen lainnya seperti RWM, ROM, dan I/O sebagai komponen utama dalam rangkaian clock, reset, buffer, dan lain-lain. Sebagai komponen pendukung, diperlukan pemahaman sistem bus yang dimiliki oleh setiap mikroprosesor tersebut. Ada 3 jenis arsitektur mikroprosesor berdasarkan internal hardware design, yaitu yang pertama, arsitektur I/O terisolasi. I/O itu maksudnya input-output. Yang kedua, arsitektur I/O terpetakan dalam memori. Yang ketiga, arsitektur hard path. Kemudian, arsitektur I/O terisolasi. I/O maksudnya tadi input-output. Itu menggunakan desain pengalamatan atau pemetaan I/O terpisah atau terisolasi dengan pengalamatan atau pemetaan memori. Pengamatan I/O menggunakan sebagian dari jumlah saluran alamat atau address bus, sedangkan pengalamatan memori menggunakan semua saluran alamat atau address bus. Ini merupakan contoh dari mikroprosesor dengan arsitektur I/O terisolasi. Kemudian, bagaimanakah kita mudah memahami sebuah mikroprosesor itu, yaitu dengan mengetahui bahwa sebuah mikroprosesor dengan arsitektur input-output terisolasi memiliki saluran alamat bit yaitu 16. Jumlah lokasi memori maksimum yang dapat dialamati oleh mikroprosesor ini adalah 64 kilobyte. 64 kilobyte berarti itu setara dengan 64.000 byte. Dan jumlah lokasi I/O yang dapat dialamati adalah sama dengan 256 byte. Maka, pengalamatan memori menggunakan seluruh saluran alamat, dalam hal ini 16 bit, sedangkan pengalamatan I/O menggunakan saluran alamat, dalam hal ini 8 bit memori. Perangkat I/O harus off. Sebaliknya, pada saat mengakses I/O, bagian memori harus off. Maka model arsitektur I/O terisolasi dapat digambarkan seperti gambar 21. Konsep arsitektur I/O terisolasi memiliki pengaruh penting pada program komputer, yaitu instruksi yang digunakan untuk mengakses I/O hanya 2 kode operasi, yaitu in dan out. Informasi atau data yang ada pada akumulator harus dialihkan pada suatu lokasi penyimpanan sementara sebelum ada operasi I/O berikutnya.
Kemudian perlu ada tambahan instruksi pada program pengalihan data atau informasi pada akumulator. Berikutnya, keuntungan metode I/O terisolasi, yaitu yang pertama, komputer dapat mengalihkan informasi atau data ke atau dari CPU tanpa menggunakan memori. Yang kedua, alamat atau lokasi memori sepenuhnya digunakan untuk operasi memori, bukan untuk operasi I/O. Yang ketiga, lokasi memori tidak terkurangi oleh sel-sel I/O. Instruksi I/O lebih pendek sehingga dapat dengan mudah dibedakan dari instruksi memori. Kemudian, arsitektur I/O terpetakan dalam memori. Mikroprosesor dengan arsitektur I/O terpetakan dalam memori menyatukan sel-sel I/O dalam pengelamatan mikro bersama dengan sel-sel memori. Kemudian, mikroprosesor dengan arsitektur I/O terpetakan dalam memori, sebuah pintu I/O diperlakukan untuk seperti sebuah lokasi memori. Kemudian, keuntungan sistem ini adalah instruksi yang dipakai untuk pembacaan dan penulisan memori dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Kerugiannya yaitu mengurangi satu lokasi memori yang tersedia. Kemudian yang kedua, alamat lokasi I/O memerlukan 16 bit saluran. Yang ketiga instruksi I/O yang dipetakan dalam memori lebih lama dari instruksi I/O terisolasi. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Selamat pagi dan terima kasih.